Hai Checkers, welcome back to Q&A with Humas Fact Checker UI yang akan dikupas oleh aku, Bella Thalia, Asbi Rahma, dan Ivana Deani. Hari ini kita bakal bahas apa? Tentunya hoax dan fakta dong. Kali ini kita udah nyiapin rekapan Q&A yang kemarin sudah berlayar di IG Story Fact Checker UI nih, yang pembahasannya dikemas secara epik, khusus buat teman-teman pastinya. Sebelum itu, tapi aku mau nanya dulu dong, pendapat kalian tentang hoax itu apa sih? Sabi banget ya ditulis di kolom komentar untuk bahan kajian kita selanjutnya. Oh iya, kalau menurut Asbi dan Ivana, perkembangan hoax saat ini tuh seperti apa sih? Oke, menurut aku nih ya, hoax itu seperti sebuah fenomena yang sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena ketika hoax itu hilang satu, tumbuh seribu. Hilang satu, yang lain menyerbu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, itu rawan sekali isu-isu hoax yang bermunculan. Bisa dari segi kesehatan, segi politik, segi pendidikan, dan segi yang lainnya. Iya betul banget, sekarang kita makin bingung ngebedain mana yang konten fakta dan mana yang konten hoax. Argumennya itu kadang dikemas dengan istilah-istilah ilmiah atau kesehatan yang kalau misalnya kita nggak cermat, kita bakal ngeiyain atau ngeaminin konten hoax tersebut. Yap, setuju banget. Oh ya, seperti yang udah aku janjiin di awal, yuk kita kupas satu persatu Q&A-nya. Let's be started. Q&A yang pertama, apakah penderita infeksi COVID-19 lebih mematikan ketimbang sakit TBC? Wah, ini jawabannya hampir berimbang ya. Ada jawaban iya sebanyak 52% dan tidak sebanyak 48%. Faktanya, TBC lebih mematikan loh ketimbang dengan COVID-19. Menurut Ketua ID Daeng Muhammad Fakih mengatakan, kasus TBC memiliki tingkat daya bunuh yang tinggi, yakni sekitar 5% jika dibandingkan dengan COVID-19 sebesar 2%. Kasus kematian pasien yang terjangkit corona tidak semata karena virus tersebut nih guys, melainkan karena adanya penyakit bawaan seperti diabetes, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tingkat kematian COVID-19 sekitar 2%, sedangkan TBC sekitar 5%. Akan tetapi penyebaran dari virus COVID-19 ini sangatlah cepat teman-teman. Adapun angka kematian akibat TBC di Indonesia yang tercatat pada tahun 2017 sekitar 165.000 pasien. Dan Presiden Joko Widodo pun menegaskan di antara 10 penyakit menular dengan angka kematian tertinggi di dunia, salah satunya adalah TBC. Wah, ngeri banget ya guys, makanya kita harus jaga kesehatan ya. Yuk lanjut yang kedua. Apakah makan sayap dan ceker ayam dapat menyebabkan kanker? Ini mah sering banget ya guys kita dengar. Di Q&A kemarin ada 85% no dan 15% percaya nih kalau sayap dan ceker ayam dapat menyebabkan kanker. Faktanya apa sih? Wah, faktanya mengonsumsi sayap dan ceker ayam tidak dapat menyebabkan kanker loh. Hal ini dilansir dari pernyataan Dr. Ramadan yang berpraktik di Rumah Sakit Kanker Darmais nih guys. Kata beliau dengan keterangan yang mengatakan umur ayam itu kan pendek sampai dia dipotong. Kalau dipotong dan obat hormonnya itu masih ada atau belum habis, lalu kalau kita makan bisa nyebabin kanker. Tapi sampai sekarang pernyataan itu belum ada buktinya dan masih asumsi belaka nih guys. Hal ini dilansir dari Detik Health dalam artikel berjudul Hobi Makan Sayap dan Ceker Ayam Bisa Sebabkan Kanker yang tayang pada 3 Maret 2016. Wah, ternyata hal ini termasuk hoax ya guys, karena masih tergolong asumsi yang tak terbukti. Tapi meski begitu, jangan terlalu banyak ya makannya. Karena segala hal yang berlebihan itu nggak baik, oke? Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah sendok bisa untuk mengecek kesehatan? Dan dari pertanyaan tersebut ada 58 netizen yang menjawab tidak bisa dan sisanya ada 42% netizen itu menjawab iya mungkin bisa sendok itu digunakan untuk mengecek kesehatan. Nah, jawabannya dilansir dari health.detik.com bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu berkata bahwa sendok itu bukan standar untuk mengecek
bukan standar medis gitu, bukan sendok itu bukan sebuah alat yang untuk mengecek kesehatan seseorang. Jadi ketika mengecek kesehatan seseorang itu dibutuhkan pemeriksaan yang beragam variabelnya dan membutuhkan jangka waktu tertentu. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya bahwa sendok itu bukan untuk mengecek kesehatan ya teman-teman ya. Sendok itu buat kita makan, buat kita gunakan alat sebagai untuk makan, bukan alat sebagai untuk mengecek kesehatan. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah coklat dan mie instan itu mengandung arsenik? Dari pertanyaan tersebut nih, ada 70% netizen yang menjawab, masa sih kalau coklat dan mie instan itu mengandung arsenik? Dan ada 30% netizen yang sudah yakin bahwa mie instan dan coklat itu tidak mengandung arsenik. Nah, dilansir dari ucapan Kepala Badan POM, beliau berkata bahwa setelah uji coba laboratorium, itu mie instan yang terdaftar dan terdistribusikan di Indonesia itu sudah memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Jadi aman untuk dikonsumsi. Jadi ketika sebuah makanan itu sudah lulus uji Badan POM itu sudah aman dikonsumsi teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tapi yang perlu diingat jangan terlalu kebanyakan mie instan nih karena bahaya ya kebanyakan mie instan dan kebanyakan coklat itu bahaya. Jadi kita perlu berhati-hati. Cuman untuk apakah aman atau tidak, aman. Apakah mengandung arsenik atau tidak? Tidak. Jadi mie instan dan coklat itu tidak mengandung arsenik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan, tahu nggak nih? Yang pertama, tahu nggak sih anjing dan kucing tidak boleh makan coklat? Dari hasil pertanyaan yang udah kita ajukan di Instagram Fact Checker UI, ada 60% teman-teman yang ngejawab tahu dan 34% lagi menjawab nggak tahu. Nah, teman-teman, dilansir dari Halodoc, coklat ini merupakan makanan yang berbahaya nih bagi kucing dan juga anjing. Dalam coklat sendiri itu mengandung sedikit kafein dan sejumlah besar teobromin yang mana keduanya mengandung metilsantin yang dapat menyebabkan keracunan pada kucing atau anjing. Nah, bila si coklat ini dikonsumsi oleh kucing ataupun anjing, maka kucing dan anjing tersebut dapat muntah, detak jantungnya meningkat, hingga kejang karena metilsantin ini berpengaruh pada otot dan jantung. Next, kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir. Tahu nggak sih kalau wanita yang bangun lebih pagi memiliki risiko kanker payudara yang lebih rendah? Nah, hanya sedikit nih teman-teman yang tahu, hanya sekitar 14%, sedangkan sisanya 86% menjawab nggak tahu. Oke, teman-teman, wanita yang bangun lebih pagi memiliki risiko kanker payudara yang lebih rendah loh faktanya. Dan berdasarkan studi yang diprakarsai oleh Dr. Rebecca Richmond, hasilnya wanita yang memiliki gen yang membuat mereka cenderung bangun lebih pagi memiliki penurunan risiko kanker payudara hingga 48%. Selain itu, wanita yang memiliki kebiasaan bangun pagi memiliki penurunan risiko penyakit yang sama hingga 40%. Wow, cukup banyak juga ya. Berarti jam biologis itu sangat berpengaruh loh teman-teman dengan penyakit kanker. Jadi, yuk jangan dibiasakan begadang. Wah, seru dan menarik banget ya Q&A tentang hoax dan fakta kali ini. So, apa yang bisa kita petik? Sebagai masyarakat, kita harus cermat ya dalam memilih dan memilah informasi. Nggak selalu argumen yang kelihatan meyakinkan sampai pakai istilah ilmiah gitu, belum tentu benar ya. Pastinya kita harus kritis dan cek and dicek dulu ya. Nah, Ivana ada sedikit tips nih buat teman-teman untuk bedain hoax dan fakta. Apa tuh, Van? Ada sedikit tips nih buat teman-teman. PSP. P. Pertimbangkan sumbernya. S. Selalu waspada. P. Pikirkan akibatnya. Oke, Checkers, semoga semua ilmu yang sudah dipaparkan bermanfaat ya. See you di next Q&A with Humas FCUI.